Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat apa, Farel? Kemudian nikmat apa lagi, Fajri? Nikmat sehat, terus nikmat penglihatan ya, terus apa lagi? Islam. Waktu ya, masih di waktu ya. Terus nikmat apa lagi, Bang? Masih hidup. Masya Allah. Ya, betul jawabannya. Ya, banyak ya. Kenikmat iman, Islam, terutama iman dan Islam ya. Kita hidup kalau nggak iman, nggak dapat nikmat iman, nikmat Islam, sama aja kita kayak, maaf cakapnya, kayak hewan, udah sama aja ya. Karena kita kalau mati yang kita bawa iman dan Islam itu tadi ya. Percuma kita sedekah 1 triliun, percuma kita baik sama orang, ramah, tapi kalau kita meninggal dalam keadaan kafir, nggak Islam, kekal di neraka ya. Beruntunglah kita dapat hidayah Islam atau iman ya. Meskipun nanti kita berdosa dalam keadaan meninggal, tapi jangan sampai lah ya, kalau bisa jangan ada dosa. Tapi kalau kita pun berdosa, masih ada harapan untuk masuk surga, masih ada harapan ya. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita harapkan di akhirat nanti. Dan semoga salawat itu tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan para umat yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin Allahumma amin. Kita udah berapa lama COVID? Berapa? Bang? 2 tahun ya, hampir 2 tahun lah ya, Farel ya. Hampir 2 tahun. Udah semua? Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas. Hampir 2 tahun. Jadi selama 2 tahun ini apalah yang antum kerjakan di rumah selain daring? Farel apa, Farel? Latihan sepeda. Tiap hari. Oh, antum ikut ke Jurnas. Latihannya sama-sama siapa ini, bukan? Nalan. Sama ya? Oh, kadang dia ikut, kadang enggak. Ya. Antum Fajri, setelah daring apa aja kegiatannya? Enggak ada. Bantui apa, manggilnya Om atau apa? Manggil Pak Rudi Om. Pak Uwo. Pak Uwo. Pak Uwo bahasa apa itu, Fajri? Bahasa apa? Enggak tahu. Pak Uwo. Kan Pak Rudi orang Nias kan? Enggak. Oh enggak ya, enggak Aceh ya. Oh, mungkin Pak Uwo bahasa Aceh itu. Mungkin antum membantuin buat roti ya, enggak? Buat roti. Oh, enggak jualan ya. Antum, Bang, ke Denmark. Enggak ada. Jadi warkop ngapain? Astagfirullahaladzim, jamin game aja Bang. Di rumah kan bisa main gamenya. Kenapa ke Denmark antum? Liburan. Oh iya, ayah antum nggak pulang kemarin Lebaran? Nggak bisa ya. Biasanya kalau nggak COVID pulang ya. Kemudian antum Bang? Ya Muas? Kerja? Kerja apa? Kurir apa? Oh iya, punya keluarga atau gimana? Kerja orang, ya nggak masalah lah. Karena kita masa COVID ini kan memang ekonomi keluarga mungkin ada yang lagi apa ya? Ya nggak masalah. Kita lagi kasih keringanan. Abang, Bang, siapa namanya lupa Ustaz? Raffi, apa kegiatan apa selain daring? Bantu orang tua aja? Jualan orang tua enggak?
Jual kurma ya. Antum abang, apa kegiatannya? Jualan juga? Atau aja ya? Oh gitu. Antum duduk sini lah bang, rapi sama ini di sini depan sini. Duduk sini lah, Ustaz parahnya udah agak habis. Ustaz udah jina kok, udah nggak buas lagi. Jangan takut, nggak usah gigit. Duduk sini. Nah, satu lagi bagusnya sini. Nanti saya nanya-nanya antum nggak dengar. Antum bang kegiatan apa bang? Hah? Kena ayam? Ayam apa? Ayam siam enggak? Ayam kampung ya. Ada berapa ekor? Ada berapa ekor? Oh, 20 ya. Dijual telurnya apa dijual dagingnya? Daging telur. Ya masya Allah. Rumah antum di mana? Dharma. Oh, kan apa lingkungannya maksudnya nggak terlalu besar gitu. Kalau ayam kan butuh kandang besar. Ada halamannya. Kirain di perumahan. Kalau di perumahan kan susah meliharanya kan. Tapi kucu-kucu tahi. Kucu-kucu tahi. Apa kegiatan? Antum turun Pakistan apa India? Antum turun Pakistan India? Oh, Aceh tuh. Aceh ya. Antum apa kegiatan bang? Hah? Ternak burung? Burung apa? Lebat. Ada berapa ekor? Antum satu kelas berapa orang? 28 ya. Ustadz kelas 10 33 orang. Ustadz oleh kelas 10 sekarang, udah gak kelas 12 lagi. Ya, udah gak 12 lagi, kelas 10. Ada berapa kelas 10? Ada 3 atau 4 tuh. 3. Yang lain alumni semua? Iya. Wali kelas antum siapa? Ustadz Pak ya? Gimana? Buka dulu maskernya, nggak nampak. Orang luar nggak masuk sini. Ya diutamakan orang sini lah, karena kan gimana ya? Orang dengar lo apa? Siapa namanya? Nelson. Karena di sini kan orang tuanya ya banyak juga yang udah bantu sekolah, ya kan? Anaknya di sini udah nyaman, nggak mungkin lah. Selama ini anaknya bayar SPP untuk sekolah sini, masa kita ngambil dari luar? Kalaupun ada yang diterima dari luar, itu memang dia yang berkualitas juga yang diterima, yang bagus-bagus lah, yang baik-baik gitu kan. Antum lah semalam nyoba sini, misalkan nggak diterima kan sakit hati ya kan, tiba-tiba yang masuk orang Al-Ulum atau mana gitu kan, sakit hati lah antum. Tapi kalau antum bandel kali bisa nggak masuk, kalau yang bandel kali nggak dimasukkan lah. Antum ada yang kena, selama ini ada yang kena COVID? Ada. Farel ya? Tempat ya? Apa gejalanya Farel? Demam? Ada. Sesak napas? Naik sepeda? Tapi itu makin kurus gara-gara sakit itu ya? Enggak? Oh. Ustadz kemarin itu sempat kena 3 bulan yang lewat lah. Hilang penciuman, demam, tapi demamnya cuma 2 hari lah, 2 hari 3 hari dah tuh. Siapa itu 2 minggu Ustaz nggak bisa nyium, nggak bisa apa ya, sesak nih, sesak. Nggak bisa rasa berkurang 80% rasa. Sesak, Ustaz tarik nafas gini, kayak nggak masuk udara itu. Nanti Ustaz di Opname siapa yang jaga anak istri? Saya takut dah. Baru nanti kita diapa-apai, takut kita akan disuntik apa. Takut kita di rumah sakit itu dia di apa ya? Iya, entah disuntik, entah diapain lagi tuh.
Dikasih obat apa kita takut. Ayah saya kan rumah sakit. Apa? Ayah saya itu masih Dirawat, sesak kan? Pasti gara-gara sesaknya. Yang awalnya mama gak kena. Siapa yang duluan kena? Pertama kakek nenek. Bang. Pertama kakek sama nenek. Dirawat di rumah kami. Jadi itulah kami surat semua seminggu setelah dirawat di rumah negatif, masih kakek nenek negatif, kakek positif. Baru pas seminggu setelahnya surat lagi kakek negatif, baru aneh yang kena positif. Kalau ya 2 hari itu tidak rumah sakit. Pakai bantuan inilah ya, oksigen ya. Memang sesak Ustadz waktu kena COVID itu nggak sadar Ustadz kalau itu COVID kan, maksudnya. Tapi Ustadz nggak periksa ke rumah sakit. Tapi itu udah gejalanya kan. Tapi Ustadz pasangkan aja ke ngajar gitu kan. Naik tangga baru 1 lantai. Sesak kali, sesak. Makanya maksudnya Ustadz gini jadi perhatian sama antum-antum jangan sepele gitu. Ini pun nggak pakai masker ini ya. Mana maskernya? Nanti kalau udah kena, ini nggak tahu deh ini misalkan OTG ya kan, nggak ada gejala. Rupanya kesini kena, yang ini imunnya nggak kuat, kena, bisa aja jadi antum yang sesak. Ya sekali-sekali gini kan nggak apa-apa, sekali-sekali gini kan. Kalau udah sesak kali, kira-kira 1 menit baru nanti pakai lagi gitu. Kemudian Ustadz waktu kena kemarin itu nggak selera makan memang. Antum selera makan padahal? Selera makan banyak. Ustadz nggak selera makan. Ustadz sampai berpesan sama istri Ustadz, takut Ustadz mati pas tidur. Kalau sesak, kadang-kadang Ustadz mau tarik nafas gini, kadang-kadang dapat oksigen. Iya, tidur susah karena sesak tadi. Udah Ustadz, Dek nanti kalau apa ya tolong gini-gini, Ustadz pesankan udah. Hah? Ya bisa aja lah, ngapain nangis? Nanti kan di surga jumpa. Enggak lah ya. Istri Ustadz ketularan juga, tapi cuma nggak bisa nyium aja, nggak ada sesak. Hah? Obatnya cuma murah kok obatnya, minyak kayu putih. Iya, Ustadz minum minyak kayu putih tuh, campur air hangat, Ustadz minum. Tapi diselingi sama kadang-kadang air jahe, sama gula merah, sama kunyit, sama serai tuh. Tapi minyak kayu putih Ustadz minum juga. Tapi nggak banyak lah ya, entah berapa tetes gitu. Iya, campur air putih. Baru memang hangat dia badannya. Pertama orang nggak percaya, makanya Ustadz dulu nggak percaya, kemana-mana nggak pakai masker. Sholat di samping kita gini nggak pakai masker, kita nggak pakai juga gitu. Udah kena baru percaya. Susut baru Ustadz. Turun 2 kilo kemarin tuh. Anda percaya? Betul, sama ya. Ustadz datanya juga nggak percaya. Karena duit, kan di situ Pak duit. Kalau kita merawat pasien COVID kan dapat. Berapa saat? Iya. Rumah sakit atau dengan COVID buat COVID. Iya. Ini kan kemarin ada. Perawat dapat 7 juta. Dokternya 15 juta, dokter gigi 15 juta. Dokter gigi dapat ini. Dokter gigi 10. Dokter umumnya 15 juta. Ya enggak, pokoknya dia nangani itu enggak satu pasien. Pokoknya dia kalau di situ ada pasien COVID, dia menerima pasien COVID di rumah sakit itu udah dapat gaji lah dia segitu. Mau dia pasiennya banyak ya tetap aja 15 juta dokternya dapat. Ya kali-kali udah setahun berapa nih? 15 juta kali setahun lumayan ya kan? Itu kemarin ya, klarifikasi. Dia meninggal gara-gara jatuh dari rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit kan. Dibuat sama orang rumah sakitnya gara-gara COVID matinya. Dia sudah dikubur di meninggal sana. Ya. Baru dibilang sama rumah sakit. Tapi salah begini. Dan selanjutnya baru itu baru dikasih tahu keluarga yang salah penelitian begitu. Gitu ya. Karena sekarang di rumah sakit itu Ustaz nggak mau gara-gara itu banyak yang nggak jujur.
Ya misalkan Ustaz nanti di rumah sakit dikasih obat entah apa ya kan, nanti meninggal nggak tanggung jawab ya kan. Takut juga. Tanda tangan, Ustaz. Masuk orang tanda tangan kalau sampai mati ada yang meninggal dibungkus nanti. Nggak gitu kan? Ya yang tangan sama Umi lah ya. Iya. Lama aku setiap hari jual kalau mau ya. Tapi besok kesana dia. Kalau 5 hari rumah sakit, tidak kawat gimana ya. Kesana dia. Ayah untungnya merokok ya, untungnya ya kan. Merokok juga? Oh, mana? Mungkin gara-gara itu juga Farel yang buat sesak. Diabetes untungnya nggak ada ya. Kalau mendiang Pak Rijal, abangnya, bapaknya siapa? Usaimin ya. Usaimin kan siapa? 11 ya? 11 ya? Oh, dia kan gara-gara ada bapak itu ada diabetesnya. Kalau ada diabetes, melawan corona susah. Diabetes itu udah lemah badannya. Kenapa lemah? Makan nasi dibatasi, minum susu nggak bisa, makan gula nggak bisa, makan roti manis nggak bisa. Jadi makan apa? Seadanya dia makan, tenaganya lemah, ditambah lagi COVID, sesak. Makanya antum kalau ada kakek atau siapa keluarga yang ada diabetes, suruh hati-hatilah. Jangan keluar rumah. Kalau kakek kemarin alhamdulillah dibawa sembuh juga kali ya, dibawa ke rumah sakit. Rumah ya. Ini kakek yang lama ya. Ustaz 2 minggu. Ini sekarang di rumah Ustaz, keluarga Ustaz 8 orang kena pada hari ini. Bu D, Bule, Pak D, keponaan, adik sepupu 8 orang. Pada hari ini. Ya, jadi kan di rumah aja isolasi. Kebetulan kan Umi Ustaz, Ibu Ustaz perawat. Ya udah Ibu Ustaz yang rawat. Jadi Ibu Ustaz ngerawat di sana. Nanti sini telepon, "Tolonglah Sri," namanya kan Sri orang Ibu Ustaz. "Tolong Mbak Sri datanglah ke sini." Datang ke sini. Lagi capeknya juga nih Mama Ustaz, Umi Ustaz. Diinfus rata-rata. Ya itu tadi nggak bisa nyium. Demam. Sampai ke sana virusnya, sampai kampung-kampung. Padahal rumah Ustaz ini termasuk jauh dari kota. Lewati perkebunan sawit, tapi udah sampai ke sana virusnya. Ini belum ada yang kena ya? Masya Allah. Mudah-mudahan jangan ya. Sekarang di masjid-masjid dekat lingkungan kita sering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sering kan dan ya kan? Telah berkerawat. Gak usah lah ini pengumuman masjid. Ambulan aja setiap hari lewat berapa kali? Iya kan? Itu dah. Berapa ada ambulan? Sebabnya gara-gara apa itu kira-kira? Covid ini sebabnya gara-gara apa? Gara-gara apa Rabi? Hah? Kalian tahu gara-gara apa? Hewan tikus. Ya bisa aja penyebabnya itu. Tapi ada faktor utama. Gara-gara apa Umar? Tapi? Masya Allah maksiat. Siapa? Ini sini jawab ya? Iya. Kan Rasul ada mengatakan di hadis, tapi Ustaz nggak tahu ya sawinya ya, karena Ustaz bukan guru agama ya. Artinya kayak gini, nanti ada di suatu zaman perjinahan, musik, ya merajalela di mana-mana gitu kan, maksiat lah pokoknya banyak, homo. Nanti ketika itu ada, maka ada wabah yang diturunkan sama Allah yang nggak ada di zaman-zaman sebelumnya. Ya inilah, nggak ada virus COVID ada pada zaman Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Muhammad nggak ada. Ada wabah tapi dia seminggu 2 minggu hilang.
Ini kita udah berapa minggu? Wow, panjang ya kan? Ya karena ini maksiatnya luar biasa kita sekarang. Homo, lesbi, segala macam ya kan, zina, udah biasa. Antum lah dengar sekarang misalkan ada di tetangga, pulang pacaran atau dia misalkan hamil luar nikah, pasti biasa ya sekarang kan, betul nggak? Itu anaknya itu apa itu, udah misalkan udah gak gadis, pasti kita ya udah biasa zaman sekarang gitu, betul nggak Rapi? Ya itu, zamannya sekarang gitu, makanya Allah turunkan wabah ini. Caranya kayak mana ya? Tobat lah, tobat. Antum kesini diantar atau siapa yang anak pondok sini? Nggak ada yang mondok ya? Ya. Kesini naik motor sendiri atau diantar? Nggak boleh diantar naik mobil ya kan? Macet atau ya? Ada pengumumannya nggak boleh? Kita bisa PTM atau pembelajaran tatap muka ya kan, karena kita alhamdulillahnya jauh dari kota. Kalau di kota nggak dikasih kita nih, ya kan? Ada sekolah dekat kota ada dikasih? Hah? Udah kan? Iya kan disegel kan? Iya nggak boleh. Kita untungnya di sini, alhamdulillah lah bisa. Sekolah Al-Ulum yang di kota-kota atau Santo Toma, ya sekolah harapan nggak bisa, tutup. Apalagi dia misalnya dia lah jauh tapi dia terkenal, tutup juga. Kalau kita kan bukan nggak dikenal, tapi kan masih jarang orang tahu ini kan. Kadang-kadang loh ada sekolah banyak ya, mana Nunua katanya kan. Yang tahu udah ngaji, tapi kalau belum tahu nggak tahu dia tuh mana Nunua itu. Pikirannya orang lewat, ya kan Nelson? Pikiran orang lewat sini, kadang-kadang ini bukan sekolah pikirnya, asrama tentara pikirnya. Bangunan tentara ya kan, pikirnya asrama tentara. Tinggal buat Tinggal buat gapura di situ, brigade infanteri ya kan, udah percaya, udah kayak nggak sekolah ya kan. Pandai juga ini arsitekturnya ini yang rancang. Warnanya warna militer. Antum semua udah megang handphone masing-masing udah ya? Umar belum? Bagus. Iya, dia belum megang handphone. Tapi antum jangan pacaran ya, antum pacaran Nisan. Sini saya bisa handphone di mana? Jangan ya, jangan pacaran ya. Sabar, tahan ya. Nanti kalau iya, enggak boleh pacaran lo Baro. Farel lagi nih, ada Farel? Nanti sabar, nanti ada waktunya. Nanti antum kalau udah nggak tahan, kelas 12 tamat nikah ya. Jangan tahan.
Hah? Ya kerja makanya. Yang becak iya. Ini sama namanya lupa Ustaz. Hah? Aidir. Aidir udah punya handphone sendiri? Ada handphone sendiri? Nggak pernah chat-chat sama cewek kan? Nah, jangan ya. Mungkin nih dengar lo. Mungkin di sini antum merasa bosan ya, ditengok laki-laki semua, nggak ada ahwat ya kan? Ini karena kami sayang sama antum semua. Kalau ada cewek di samping satu kelas gini, ada ahwat antum nanti merujaan misalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Cantik juga cewek ini, gitu nanti. Terakhir apa? Udah antum yang cantik, setannya berbisik, masa cuma tengok, ajak ngobrol lah. Setannya kayak gitu tuh. Antum terakhir udah merajaannya udah pasti antum tutup. Terakhir minta nomor handphonenya. Udah dapat nomor handphonenya, setannya berbisik lagi. Masa cuma dapat nomor handphonenya? Jumpa lah, ajak jumpa, kayak gitu kan. Udah jumpa, setannya berbisik lagi. Masa cuma jumpa? Tembak lah, jadikan pacar, kayak gitu kan. Udah jadikan pacar, setannya masa cuma pacaran, pegang tangannya, kayak gitu. Terakhir lanjut. Iya kan kan? Terakhir udah lah nggak belajar lantum. Ini aja udah dipisahkan sama ahwat aja masih harus belajar. Masih bisa lagi kan? Masih bisa nakal. Apalagi digabung udahlah. Lepas di sini. Kita bang bisa nahan godaan, nggak mencuri, godaan nggak merokok, bisa menahan godaan nggak berantem, bisa nahan godaan nggak berbohong. Tapi kalau godaan sama perempuan, ustadz di sini pun nggak sanggup, jujur aja. Termasuk yang ngomong ini, termasuk yang ngomong. Kalau di sini nih awat, misalkan ini awat nih, udah beda ceritanya. Ustadz nggak sanggup. Kalau Ustadz pasti Ustadz suruh pakai cadar, atau pakai tirai. Beda bang, mata laki-laki itu semuanya sama. Mata Ustadz, syekh, ulama kibar sama semua. Bisa bedakan mana nenek-nenek, mana wanita yang umur 25 tahun, 20 tahun bisa bedakan. Maupun syekh ini umurnya udah 150 tahun, matanya masih jelas tuh kalau nengok perempuan. Iya. Bedanya apa matanya? Laki-laki bedanya matanya apa? Di mana bedanya? Yang bisa menundukkan pandangan. Kalau dia bisa menundukkan pandangan, itulah bedanya. Tapi itu yang susah ya kan? Itu yang susah. Nelson lah sekarang. Nelson udah mulai suka sama perempuan nggak? Udah mulai ya. Tapi nggak juga, anak SD nggak suka perempuan dia. Anak SD kelas 1 mandi bareng dia pun ya biasa aja, ya kan. Tapi kalau udah sekarang ini makanya antum lagi sekarang ini nengok perempuan cantik, lagi gejolak-gejolaknya. Umur saya antum ini. Alhamdulillah. Baca Al-Qurannya 1 menit, nengok yang lain lama ya kan? Tahan ya. Tahan. Itu aja ya. Paling pengembangannya aja. Minggu depan prakteknya apa ya? Bola. Apa lagi dia mas? Sabarlah, fasilitas kita memang kayak gini. Kita masih ada musuhkan nanti di parkiran ini, tapi itu udah tamat mungkin ya. Membuat indoor nanti, lantai atas paling atas indoornya.
Di situ ada main basket bisa, main volley bisa, ya kan? Nggak ada ya. Ada anak kipas udah itu. Bawahnya parkiran. Bawahnya parkiran ada lapangan itu. Bawahnya kelas. Gini lah ya, pas kita dari mulai dari sekolah kita kan Iya. Iya itu kemana ya? istri aku bikin di SMP itu. Masjidnya di masjid sini. Apa sih Pak Maki? Aku istri ayah kesini. Waktu SD ya. Itu Pak Mandi yang udah dikencingin. Enggak, ini ya. Ustaz waktu SD toilet pun nggak ada. Iya. Jadi kalau mau buang air kecil BAB kita nyari parit atau buangan air parit gitu. Nyari semak-semak. Gimana sih? Ya pakai air parit itu. Kamu Ustaz di mana? Ini di kampung-kampung. Kamu Ustaz di mana? Di daerah Simalungun. Parknya bersih rasanya. Paritnya masih lumayan bersih. Bukan parit kayak sini, parit di sini kan hancur kali airnya kan. Hitam gitu. Oh, berkurap lah kita nanti. Berkurap kita. Ini airnya mengalir, dia ada aliran air sungai. Paritnya itu. Ngambil air kayak lumpur. Jorok ada kau. Antum Farel tinggal sama-sama paling sekarang? Hah? Ya, ini siapa sih kok Farel Nelson? Sama mama sama abang kan. Di mana rumah antum? Di Puri. 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 Dekat sama dia. Umi antum kerja? Enggak lah. Jadi apalah ya, kiriman dari sana aja lah ya. Di kantor apa? Perusahaan apa Abi antum? Apa kan? Di perusahaan apa? Di Lego lah. Lego. Main-mainannya itu. Oh, perusahaan itu. Ya. Oh. Berarti antum pernah dikirim Lego itu ya dari sana ya? Antum jual dari sini kan lebih murah, enggak? Mahal. Mahal ya. Legonya yang bagus-bagus itu ya. Ongkosnya aja berapa sih? Oh gitu. Jika aku pulang ke sini ada. Oh gitu. Ayah antum bagian apanya? Bagian lapangan atau di kantornya? Administrasi ya. Administrasi ya. Jadi semenjak sebelum nikah udah kerja di situ. Jadi antum gak ada keinginan nanti ke sana, kenapa kan enak? Rasis ah. Hah? Rasis. Rasis. Oh gitu. Sama muslim ya. Sama pendatang apa Pak ya? Ya antum mau muka antum bule, mana tawaran tuh? Enggak pendatang waduh. Kan nampak muka anak ada sia-sia. Enggak lah, masih apa enggak tahu. Agak ikon. Oh gitu, sama pendatang rasis. Tapi kalau pendatang Eropa, benua Eropa, enggak. Sama benua Asia yang rasis ya. Ya, Asia sama Negro. Oh, sama negro rasis ya. Iya, Denmark memang agak apa itu kayaknya ya. Itu kerajaan di sana, Farel? Apa, Nelson? Kerajaan ya? Ustadz punya. Ini, antum tahu Bang Habib Anzala? Habib Anzala itu kan di Qatar ya. Iya, ini Ustaz hanya memotivasi antum kalau ingin sukses. Betul-betul lah belajar. Betul-betul menguasai berbagai ilmu. Itu orang tuanya Bang Habib Anzala kan kerja di Qatar. Sebelumnya kerja di Aceh. Di Aceh terjadi GAM. Pindahlah ke Qatar orang itu. Di Qatar kerja, gajinya tahu berapa? Antum gajinya orang bapaknya Bang Habib berapa per bulan coba? Nggak nyampe sih, sekitar 150 lebih lah per bulan. Nah, tapi itu bapaknya Bang Habib jago bahasa Inggris. Bang Habib dulu di pondok banyak aja yang barang ya? Hah? Banyak aja yang barang. Barang apa? Bang Habib. Iyalah, orang gaji bapaknya 50 juta gaji presiden tuh. Duit kira seminggu hilang biasanya. Iyalah biasa lah. Makanya Bang Habib dia kalau di rumah sama ngobrol kan orang tua Bang Habib itu orang tua mamanya uminya itu satu kelas sama Umi Ustad, satu kelas waktu SMP. Orang itu kalau di rumah bahasa Inggris dibiasakan. Jadi maksudnya Ustad ini motivasi antum kalau antum nanti pengen sukses
Ya gitulah betul-betul. Kalau orang-orang berilmu pasti dicari. Sampai ke Qatar dipakai kan? Bang Habib sekarang di mana? Hah? Bang Habib sekarang di mana? Dia di kalau nggak salah Stay Sunnah sekarang di Tanjung Merawa. Mau nyoba di Madinah cuma belum bisa karena Covid ini kan. Alhamdulillahnya ya itulah sukses dunia akhirat lah mudah-mudahan ya. Maksudnya antum Ustadz pingin antum kayak gitu kok bisa. Cita-citanya tinggi lah. Punya butik juga tuh kan kakaknya, butik Malika kalau antum tahu ya. Nggak tahu abaya Malika namanya. Satu baju 1 juta. Baju-baju muslimah itu 1 juta. Parel cita-citanya ada apa Parel? Apa? Nelson kok Parel aja. Nelson. Anak pengen kuliah di sipil Pak. Polmed. Jadi kuliah kan. Di sipil lah. Oh, itu di sipil. Kenapa? Antum pengen kerja di pemerintahan? Apa kan? Antum pengen kerja di pemerintahan? Enggak. Pengen apa enggak? Kontraktor ya. Enggak seleksi Pak. Oh kita sama juga. Tapi harus pandai-pandai apa itu bang, statistik itu, pandai-pandai ngitung. Pada itu loh. Alhamdulillah. Cantik banget juga Pak. Harus pandai itu, kalau nggak bisa. Antum muas pengen jadi apa cita-citanya? Cita-cita? Anak mau jadi Kuliah narkoba. Pengusaha apa? Pengusaha kan banyak. Narkoba. Makanan ya. Oh, misalkan nanti jualan bakso cabangnya 5, 10 gitu ya. Kalau bisa campurkan ke luar negeri. Gitu ya, Masya Allah. Ustadz punya abang ipar, maksudnya bukan menyombongkan, enggak, hanya cerita biar antum termotivasi. Namanya Bang Pander. Bang Pander dia dulu kerja di bank, cuma bank riba kan, resign. Terakhir dia kerja buka kafe dari 2 orang dia sekarang pekerjaannya 20 orang anggotanya dia. 15 atau 20 orang lah dari 2 orang dia nih, tapi dia tekun. Dia sekarang itu di kafenya buka kopi yang bisa gambar-gambar angsa itu dia bisa buat, buka ikan bakar, ayam bakar dia bisa. Sekarang buka cabang bakso, Super Bakso Center namanya. Dia kerjasama sama Bang Habibie tahu? Habibie Suhaib yang coach nggak tahu ya, coach Habibie. Rumahnya di Pilang Mutiara, tahu? Ya Bang Habibie, nggak tahu antum ya? Anaknya SD Siwakasya. Nah itu, dia motivator. Nah dia maksudnya dia dari nol dia bisa sekarang gajinya hampir ratusan juta lah dia sebulan. Tapi ditekuni. Dia nama kafenya Gens Cafe Bali Game. Bentar Ustaz, download dia bisa nggak di sini wifi? Nama kafenya Gens Cafe nggak nyampe sini. Aduh, wifi. Kalau antum ke Bali G bisa singgah lah, namanya Gens Cafe Bali G. Jadi dibuat itu kafenya tanaman banyak. Ini kita kalau ke kafenya, ini semua tanaman ini, dinding-dinding ini tanaman. Di atasnya pohon, gitu. Temanya Sri gitu. Gens Cafe namanya. Ada saya ini kan. Dapat diskon lah ke sana ya. Ya paling enggak ya dollar. Namanya juga ada ipar ya kan. Ya alhamdulillah itulah. Ya Ustaz ini kan jual madu juga. Ya madunya dari dia juga. Jual madu Al-Hafiz itu, madu Al-Hafiz. Ada misalnya udah baru ada mau berangkat ya. Ya, gitulah. Jangan lupa nanti kalau udah buka pegawai-pegawainya suruh sholat. Nah, keuntungannya abang Ustadz ini, abang ipar ini, mungkin dari situ ya. Dia pegawainya harus sholat 5 waktu. Kalau enggak dipakai. Pertama syaratnya itu, dan enggak merokok. Coba sekarang kan banyak istilahnya bos-bos perusahaan atau bos-bos rumah makan atau kafe, kalau azan kan banyak nggak disuruh pegawainya sholat kan, dibiarin aja kan. Ya itu suatu saat nanti udah bisa aja Allah murka, ya dibuat susut. Harusnya dibuat kalau pas azan, sipnya misalkan gantian lah, sholat gantian kan ada yang gitu dibuat.
Harus peduli. Itu diminta pertanggungjawaban loh nanti yang bos perusahaannya. Kalau nggak kau suruh anak buahmu sholat, diminta pertanggungjawaban. Diminta. Pak Jri ciri-ciri apa Pak Jri? Hah? Antum ini hewan? Masya Allah, langka ya. Antum cinta hewan juga ya? Paling suka sama kucing? Paling suka sama kucing ya? Di dokter hewan yang bagus daerah dekat sini kalau nggak salah di apa Aceh, Sia Kuala, Unsia. Itu ada dokter hewannya. Selain ini jauh di Jawa kalau nggak ada. Di sini nggak ada. Di Medan nggak ada kedokteran hewan. Ini bisa buaya. Ide penanganan itu. Buaya. Kalau sakit ke pagi aja dulu. Antum tega nengok darah? Fajri, tega nengok darah berani? Berani ya? Masya Allah. Kalau berani nggak apa-apa. Tapi kalau kita nengok darah, nggak bisa lah. Hah? Loh, nanti antum operasi kucing loh. Ustadz pernah bawa kucing, ini patah. Ustadz obati, berobat. Patah, dipasang pen. Dibongkar ini, dibor-bor, dibelah. Iya. Kucing itu disuntik mati, disuntik bios pingsan. Iya, bis total. Kayak gitu. Harus berani lah. Haram. Olahraga yang haram pun dosa. Katakan nama teman, dosa bilang ya. Tinju haram. Fighter ya. Kickboxing. Karena dia bisa menghilangkan nyawa orang yang dihajar ini kepala. Catur haram karena melalaikan waktu. Karena orang main catur biasanya lalai, kebanyakan. Lupa sholat, lupa istri, lupa anak, lupa pulang rumah. Dia enak di warung ya kan main catur. Baru patungnya juga, kan ada patung kuda, patung raja ya kan, itu nggak boleh. Baru olahraga dadu judi ya, dadu itu, dadu domino itu. Biliar enggak Boleh kita main? boleh, biliar Dalam Islam? boleh. Kalau biliar boleh, gaple nggak boleh. Renang boleh nggak? Renang boleh, pakaiannya nggak boleh ya. Kalau renang boleh, yang penting jangan. Hah? Ya makanya itu dia berenangnya itulah ya, kalau bisa ya. Sebenarnya kalau bisa jangan satu kolam renang. Apalagi perempuan, kalau perempuan tak tahu renang, tahu lah pakai renangnya kayak mana kan. Ya Rabi ya. Voli pantai, polinya boleh, pakai ini tadi nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Tutup lah lututnya bang, segini. Atau antum pakai short yang ketat, baru pakai cara pendek. Antum segini ya, kalau antum sini antum kan, pakai itu lah yang panjang shortnya. Short yang panjang kan ada. Dibiasakan lah. Baru ini turnamen bola voli, bola kaki, futsal boleh nggak? Boleh. Hah? Selain pakaiannya apa lagi yang nggak boleh? Pendaftaran. Parel tahu. Pendaftaran. Ya, pendaftarannya nggak boleh, makanya kita nggak pernah ikut kejuaraan futsal. Pendaftarannya nggak boleh. Kalau misalnya apa, karena dia main bintang itu ikut kompetisi itu haram dong kan? Ikut yang kompetisi apa mas ya? PSMS itu? Kayak Champion League yang main bola, Champion League kan. Tergantung sponsornya. Sponsornya kadang-kadang kan ada ini hadiahnya dari apa? Miras itu kan.
miras itu nggak boleh. Tapi kalau nggak sponsornya, misalkan sponsornya apa ya yang barang-barang ya nggak yang halal, contohnya apa ya, Samsung, Nokia atau apa, kan kadang-kadang pernah Samsung sponsori Chelsea kan. Ya nggak boleh itu apa, Carlsberg ya, apa Liverpool itu. Tergantung itunya. Nike, Adidas boleh lah, Nike, Adidas sponsornya kan, bukan barang haram yang dijual. Berarti kalau ada lah ya, misalnya kalau ada kompetisi di pemerintah kan masa bayar sekolah. Boleh lah, boleh. Cuma kemarin itu sempat di Ulun Muhammad buat kayak gitu. Tapi ya cuman ya, ada beda ikhtilat kita di sini, beda pandangan. Ya nggak boleh Ustaz pinta, karena takut gabung-gabung penontonnya ada perempuan, ada laki-laki, gitu. Ya kita nggak bisa jawab lah, kita kan minim ilmu, yang tahu dialah ilmunya kan. Ya itu ikut sendiri lah, kalau mau apa ikut jalan sendiri, kayak Farel nih ikut jualan sendiri. Kita sampai jam berapa nih ya? Jam 12 kurang 15. Ini palsunya ya. Tapi bakat dari SMP dia pun ada. Kawan dia harinya RM10 kawan, ini bojeng ke RM10 besok RM10 loh. Kembali lagi Bicara dari gila. Dia kan berulang itu kok. Ditelepon dia kawan awak tapi kalau telepon apa ya? Sudah asli, tak pulang pondok aja pun nak. Waktu cuak. Enggak, PC bukan ada dia. dia aja. Aku kan
COVID merupakan kebaikan atau keburukan? Sebuah kebaikan untuk masyarakat ini atau keburukan untuk masyarakat kita? Ada baiknya, ada buruknya. Ada baik ada buruknya ya. Baiknya? Oh, buruknya dulu lah. Buruknya apa buruknya? Ekonomi. Ekonomi merosot. Banyak meninggal. PHK. Terus apa lagi buruknya? PPKM. Terus kenapa PPKM? Ekonomi lah. Ekonomi ya. Dah, terus kalau kebaikannya apa? Agak kurang gina lah. Agak kurang ya, agak ya. Udah disurvei. Nanti lebih banyak. Berkurang ya. Karena orang makin jarang keluar rumah ya. Jarang pacaran berarti perzinahan kurang ya. Kedua? Apa yang kebaikannya? Bumi bersih. Ya. Polusi ya, polusi. Oh, polusinya berkurang ya. Terus? Pemerintah dapat duit. Baiknya sama Wah. maksudnya. Uang haram, uang buruk lah itu bang. Uang haram, buruk lah itu, uang haram. Apalagi kebaikannya? Nih, rezeki bagi tukang masker. Ya kan? Oh, di pinggir jalan berapa ribu orang sekarang jual masker nih, ya kan? Rezeki. Apalagi? Hand sanitizer. Oh, ini pabrik hand sanitizer lagi untung besar nih. Penjual-penjualnya. Mati. Hah? Peti mati, apa lagi? Kain kapan ya kan? Kain kapan laris manis ya? Berben. Jadi intinya gini, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya, ada baiknya, ada buruknya. Ya. Es kelapa ya, laris ya. Madu juga. Madu, kurma, sari kurma. Makanya sebenarnya setiap episode hidup itu ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada keburukannya. Rezeki itu siapa yang ngasih? Allah apa pemerintah? Allah kan. Mau kita hidup di pemerintahannya Arab Saudi, kalau kita ditakdirkan miskin di sana, ya kita miskin. Mau kita hidup di negara Somalia atau negara Afrika, kita ditakdirkan mau jadi orang kaya, jadi orang kaya. Nggak bisa kita rezeki itu. Orang sekarang masyarakat gitu. Oh, memang pemerintah menyusahkan, memiskinkan rakyat. Bukan itu. Kalau memang Allah buat kaya ya kaya, miskin ya miskin. Kan banyak gitu bang ya. Lalu pemerintah gitu enggak dari pemerintah kekayaan itu. Hah? Rezeki itu bang nggak dari duit aja. Bisa aja rezeki itu gara-gara kayak gini, suaminya makin rajin sholat, beribadah, minta sama Allah doa. Bisa aja gara-gara kayak gini. Selama ini kan nggak pernah sholat dia, gara-gara udah enak aja duit aja kan. Sekarang ini bermohon dia sama Allah, ya kan? Makanya kan Allah lebih suka kepada orang yang kena musibah jadi dekat sama Allah daripada yang kena dikasih rezeki, dikasih kenikmatan tapi jauh dari Allah. Ya rezeki itu gitu kan, rezeki gak hanya duit, rezeki itu bisa aja dapat istri soleh, jadi soleha, ya kan? Suaminya gara-gara COVID gini jadi dekat sama Allah, rajin sholat, banyak kayak gitu sekarang. Makanya tengok sekarang orang pada pingin di masjid semua kan, gara-gara COVID ini. Ya itu rezeki itu. Tapi kalau udah kayak gini, makinlah mabuk, makin apa, ya udahlah itu nggak rezeki lagi lah bang. Nggak ada sama sekali rezeki sama dia. Nggak mau di sini aja. 12.15 habis bang. Rosternya? 12.15 kami pulang lah saya. Enggak loh, rosternya 12.15 antum baru habis. Hah? Coba tengok. Sampai jam berapa? Tengok ini. Mana ya? Kabu. Enjas 12.15. Tapi ini kayak mana kan? Ini Tarif fikih ini. 11.45 loh. Ustaz sampai nih. Ustaz Imam Fikri. Ini kayak mana yang buat waktunya ini? 11.15.
Enggak, tengok waktunya. Iya, sama lah. 11.15 Sampai 12.15. 12.15 ini 11.45 di sini. Cuman jadi buat rosternya ini. Sat. Ya. Apa nih Sat? Tafadhol. Sana Sat. Rosternya cepat Sat nih. Menjas. Sampai 12.15. Oh iya. Menjas 12.15. Di sini ngulang lagi 11.45 turun lagi dah. Jadi yang betul ini sampai 11 berapa? 11.15 ya? 11.45. Hah? Sampai 11.45 lah. Oh, berarti ini 11.45 di sini ya? Karena mulainya kan ini dari Oh, nggak tahu. Makanya tengok tadi akhirnya. Apa Ustaz ya? Iya. Daya Ustaz dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada praktek. Kita cerita aja ya. Enggak dari Mas Ustaz ayo. Jadi enggak ada olahraga tadi. Olahraga. Coba ya. Jam terakhir udah pusing kan? Biasanya jam terakhir udah malas ya Sat? Kalau mana ya? Jadi dari mana kita? Apa itu? Ini bilang loh. Baru minggu pertama udah cita-cita. Nanti lah kok udah akhir-akhir baru ada. Ini akhir bulan ini ya. Ya kita lanjutkan sedikit lagi ya. Karena ini tarikh fikih Islam ini banyak ya. Segini 1 tahun. Dan isinya pun banyak. Jadi kok kita ini kan 1 hari ini 3 les kan. Kalau kita itu berarti besoknya cuma 1 minggu kan 3 les saja. Jadi susah dia namanya. Jadi kita lanjutkan aja sedikit-sedikit ya. Coba lihat buka bukunya semua. Ini belum di itu tadi ya?